Keluaran pasal 15 ayat 2. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku, Ia Allahku, kupuji Dia, Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Amin. Silakan duduk. Pagi ini kita belajar firman Tuhan tentang Yesuslah sumber kekuatanku. Ayat ini adalah nyanyian Musa dan bangsa Israel setelah mereka mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib, yaitu ketika Allah membelah Laut Teberau sehingga seluruh bangsa Israel dapat berjalan di tanah yang kering dan selamat. Sedangkan Firaun dan tentaranya Mesir yang mengejar mereka dibenamkan ke dalam lautan itu. Saat itu umat Israel dibawa Musa keluar daripada perbudakan dari Mesir. Pada saat itu mereka dalam perbudakan kurang lebih 400 tahun. Jadi saat itu umat Israel berteriak dan berseru kepada Tuhan dan mereka minta keluar. Karena ngapa mereka dibudak selama sekian ratus tahun. Dan juga saat mereka berteriak minta kepada Tuhan dan Tuhan menolong mereka. Pada waktu itu Musa masih baru dilahirkan dan orang tuanya lihat bahwa dia sangat elok, jadi dia sembunyikan selama 3 bulan. Dan kemudian di situ bahwa akhirnya anak itu kan nangis begitu. Kalau saat orang Israel melahirkan, kalau laki-laki banyak dibunuh oleh bidan-bidan yang ada di Mesir. Jadi saat itu Musa dibawa kakaknya itu ke danau dan mereka lihat putri Firaun itu dan meletak Musa di situ. Dan Musa itu diangkat menjadi anak Firaun. Jadi besoknya lagi pikir Musa itu karena dia pikir dia bisa membebaskan, tapi kalau belum waktunya Tuhan, akhirnya belum bisa begitu. Dan besoknya makanya Musa lagi lalu meleraikan orang Israel yang bertengkar, dan orang Israel katakan, bukankah kamu sudah bunuh orang Mesir? Itukah kamu akan bunuh saya? Dan Musa ketakutan, maka dia lari. Kemudian Musa itu dipanggil Tuhan supaya saat itu dia mengembalakan domba itu Yitro mertuanya. Dan situlah Tuhan berfirman, Musa, inilah aku adalah Tuhan Allahmu, siapakah engkau? Makanya disuruh Musa melepaskan kasutnya, sepatunya, sandalnya itu, dan dia dengar firman Tuhan, supaya dipakai oleh Tuhan, dibawa orang Mesir keluar daripada tanah Mesir, dibawa keluar gitu. Saat Tuhan panggil Musa, maka Tuhan beri kekuatan, Tuhan menaruhkan firman Tuhan dalam Musa, dan dekat perjalanannya waktu itu, maka dilihat bahwa saat itu maka Tuhan kasih 10 tulah karena orang Mesir itu Firaun itu sangat keras kepala. Maka disitulah dikatakan supaya umat Israel dibawa keluar dan Tuhan mengeraskan hatinya, dan saat itulah maka mereka dibawa keluar daripada Mesir. Tapi dengan itu makanya di situ ada namanya Tuhan untuk Paskah, apa seperti dikatakan Paskah, Tuhan Yesus menyuruh, maksudnya malaikat-malaikat Tuhan kasih tahu kepada Musa siapa yang masanya ada binatang maksudnya udah itu di tandanya darah itu akan diselamatkan. Karena waktu itu Tuhan memusnahkan, maksudnya putra maksudnya anak orang Mesir itu yang laki-laki. Nah disitulah maka karena binatang sudah dimusnahkan dan juga kemudian disitulah maka mereka malam itu juga saat itu banyak terjadi kematian dan sebagainya karena putra orang Mesir itu banyak dibunuh oleh Tuhan. Begitulah perjalanannya orang Mesir, disitulah maka Tuhan membawa umat Israel itu keluar daripada Mesir, dan perjalanan mereka berjalan di situ di Laut Teberau. Dan mereka firmanlah Tuhan kepada Musa demikian, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pihahirot antara Migdol dan Laut Teberau di depan Baal Zelon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun yang telah mengurung mereka. Aku akan meraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Israel mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Tuhan Yesus mengeraskan hati Firaun. Raja Mesir itu membawa rakyatnya 600 kuda kereta lengkap dengan perwiranya, tentaranya,
Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Berkuda dan pasukan mengejar orang Israel dan mencapai orang Israel. Waktu itu mereka berkemah di tepi laut dekat Pihahirot di depan Baal Zelon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutan orang Israel berseru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan engkau membawa kami untuk mati di padang gurun? Apa yang kamu perbuat terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir?" Musa berkata kepada bangsa Israel itu, "Jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus akan berperang bagi kamu dan kamu akan diam saja." Di sini pertolongan Tuhan yang luar biasa. Maka saat mereka menyeberang begitu dan mereka berseru dan kata kepada Musa itu, "Ambil tongkatmu dan kamu letakkan ke laut," maka itu terbelah dan jalannya kering. Di situ malaikat Tuhan menyertai mereka. Di sini kita lihat banyak persoalan yang kita hadapi. Mungkin sama keadaan di dunia ini yang begitu susah dan kita kadang ketakutan selama ini. Mungkin kita banyak hal yang kita takutkan karena sakit penyakit. Karena kita takutkan juga karena masalah keuangan, pekerjaan, makan, minum. Pada saat ini kita belajarlah supaya seperti Musa dan juga mereka orang Israel, mereka hanya berseru dan berteriak kepada Tuhan. Maka Tuhan akan turun tangan. Pertolongan yang Allah kerjakan di hadapan mata seluruh bangsa Israel itu membuat mereka bersukacita dan memuji Allah. Ada 3 hal yang penting yang menjadi pengakuan Musa dan bangsa Israel di dalam nyanyian yang perlu kita renungkan, yaitu 1. Tuhan itu kekuatanku, Tuhan itu mazmurku, Tuhan itu menjadi keselamatanku. Tuhan itu kekuatanku. Sebagai umatnya kita harus sadari bahwa Tuhanlah sumber kekuatan kita. Jadi saat kita mulai lemah, mari kita harus datang mencari dan meminta kekuatan hanya dari Tuhan, bukan kekuatan dari manusia atau duniawi. Kami minta Gembala baca Mazmur pasal 28 ayat 7. Mazmur 28 ayat 7, demikian firman Tuhan, "Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya." Di sini dikatakan bahwa Mazmur Daud itu, Raja Daud itu mengatakan, "Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya." Kali bahwa Tuhan Yesus adalah kekuatan kita. Pada saat kita lemah, kita hanya berseru kepada Tuhan seperti Raja Daud. Dan kita hanya minta kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita, karena Yesus adalah sumber kekuatan kita. Yang kedua, Tuhan itu mazmurku. Mazmur adalah nyanyian atau syair puji-pujian kepada Tuhan. Jadi nyanyian dan pujian kita harus tujukan kepada Tuhan saja. Ia sangat layak untuk kita agungkan dan kita tinggikan setiap hari. "Ya kekuatanku, bagimu aku mau bermazmur, sebab Allah adalah kota bentengku, Allahku dengan kasih setianya." Selain menyatakan Tuhan sebagai kekuatannya, Daud juga menyatakan dirinya dia mau bermazmur bagi Tuhan. Ini menunjukkan bahwa Daud tidak pernah lupa untuk bersyukur dan mengembalikan segala pujiannya hanya kepada Tuhan. Yang ketiga, Tuhan itu menjadi keselamatanku. Kebenaran lain yang harus kita sadari adalah hanya Tuhan Yesus yang menjadi keselamatan kita. Artinya tidak ada keselamatan lain selain daripada Dia. Dalam Mazmur pasal 27 ayat 1a dikatakan, "Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut?" Ini berarti kita menjadikan Tuhan sebagai keselamatan kita, maka apapun kondisi yang kita hadapi, kita tidak boleh takut lagi. Marilah kita imani atau percaya dengan sungguh bahwa Tuhan itu kekuatan kita, mazmur dan keselamatan kita. Dalam berbagai situasi yang berat sekalipun, tetaplah bersandar kepada Tuhan. Jika dahulu kala Ia telah membuktikan kekuatan dan keselamatan bagi umatnya Israel, hari ini pun Ia akan masih melakukan hal yang sama. Bahkan sampai selama-lamanya kesanggupannya tidak pernah berubah bagi kita.